Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dan semoga kita memilih yang terbaik dalam hidup ini. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus berkata juga, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Kristus Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita dalam perjalanan hari ini. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita ringankan hati kita untuk mendengarkan firman Allah sehingga iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menggenapi setiap janji yang kami ucapkan dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membaca Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Allah. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah adalah ada di surga dan engkau di bumi. Sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar, tapi tidak menepatinya. Janganlah mulut membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tapi takutlah akan Tuhan. Saya akan menyoroti satu kata neder, yaitu nasar atau janji. Jadi di dalam Alkitab ada banyak orang bernasar, ada banyak orang berjanji kepada Tuhan, dan kemudian mereka menggenapi dan membayar nasarnya kepada Tuhan. Dan dalam bernasar hanya ada dua hal yang kita harus ingat. Yang pertama, nasar yang tanpa syarat. Jadi nasar tanpa syarat itu di mana seseorang mengikatkan dirinya kepada Tuhan tanpa mengharapkan kembalinya atau sesuatu yang diminta kepada Tuhan. Jadi dia bernasar, ya bernasar seperti saya bernasar kepada Tuhan tanpa harus mau apakah itu, tidak. Tapi memang saya harus bernasar kepada Tuhan dan saya belajar untuk menepatinya. Seperti 1000 ucapan terima kasih kepada Tuhan dan 10 pujian kepada Tuhan. Nah, jadi kalau tanpa syarat, kita lihat dulu dalam Mazmur 116 ayat 14, aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all His people. Jadi kita memenuhi nasar kita di hadapan Tuhan, di hadapan semua orang. Kalau pemazmur mengatakan dia melakukannya di hadapan semua orang. Dan penting kita menyatakan ini kepada Tuhan karena apa? Ada sesuatu yang kita harus ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita berikan kepada Tuhan. Janji yang kita berikan. Tetapi janji tanpa syarat ini kita harus
lakukan dengan memberikan misalnya pujian, mazmur kepada Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ada janji tanpa syarat. Tetapi kalau Tuhan menyelamatkan kita itu tanpa syarat, ya. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dan itu sebabnya kadangkala kita juga memberikan sesuatu kepada Tuhan tanpa syarat, tanpa harus tunggu berkati aku Tuhan, tunggu ini dan itu dan lain sebagainya. Yang pertama itu. Lalu yang kedua adalah janji bersyarat. Saya akan buka dulu dalam bilangan 30 ayat yang kedua. Bilangan 30 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Allah. Bilangan 30 ayat yang kedua. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataan itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Jadi ini tentang janji tentang bernasar. Ada orang bernasar, seorang wanita bernasar di hadapan, kalau laki-laki itu tidak ada apa sekali dia bernasar, dia harus tepati. Lalu kemudian wanita kalau bernasar dengan orang tuanya dan orang tuanya keberatan, batal. Jadi dia tidak terikat dengan janji itu. Atau istri bernasar kepada dengar suaminya dan suaminya tidak menyetujuinya dan ia tidak terikat dan lain sebagainya. Nah, janji atau nasar, neder ini, ya, neder ini biasanya terjadi dalam situasi yang serius. Artinya jika Tuhan telah menepati janjinya, engkau wajib memenuhi janji-janjimu. Kalau tidak, berbahaya, engkau berdosa. Allah murka terhadap ucapan-ucapanmu. Dan sebagaimana yang kita baca tadi dalam pengkhotbah. Dan kemudian Allah juga akan merusakkan pekerjaan tanganmu. Itu sebabnya enggak usah kau bernasar kalau engkau hanya lip service. Enggak usah kau bernasar hanya sekedar penghias bibirmu. Dan kita lihat seseorang yang bernasar begitu luar biasa, yaitu Hana. Ya. Hana bernasar di hadapan Tuhan. Tuhan, seandainya engkau memberikan kepadaku seorang anak, anak itu akan kupersembahkan kepadamu. Dengan tangisan, dengan cucuran air mata, dengan kegelisahan hati yang sangat luar biasa. Dan sampai seolah-olah dia tidak lagi bisa berkata-kata kepada Tuhan, hanya komat kamit, komat kamit, komat kamit. Dan itu dilihat Eli, Imam Eli. Lalu dibilang, mengapa kau mabuk? Dia bukan mabuk, tapi karena rintihan hati yang begitu luar biasa. Dan ketika itu diungkapkan kepada Elia, keinginannya, kerinduannya, jadilah menurut perkataan. Dan itu sangat menyenangkan hati Hana. Karena apa? Karena ada janji dari seorang imam terjadi menurut apa yang dipermintakannya. Dan memang setahun kemudian dia telah melahirkan seorang anak. Apakah dia menepati janjinya atau tidak? Dan dia mengasuh si Samuel dengan cinta kasih, dengan tulus di hadapan Tuhan. Dia tidak mau datang kepada rumah Tuhan selama 3 tahun karena dia merasa belum waktunya untuk menyerahkan Samuel. Tapi setelah anak itu 3 tahun, sampai saya merinding ini. Setelah anak itu 3 tahun, dia membawa anak itu yang masih kecil itu dan memberikannya kepada Tuhan di bawah pengasuhan anak Imam Eli. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan tetapi saya mau katakan, nanti bisa Anda baca dalam 1 Samuel 1 ayat 11.
dalam 1 Samuel 2 ayat 21, lalu kemudian Allah memberkati dia karena dia telah memenuhi nasarnya, dan Allah memberikan dia, wah, luar biasa. Sesuatu yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Dan ketika dia neder di hadapan Allah, dia mengingat bahwa neder yang disampaikannya bukan sekedar tanpa syarat, tapi ini betul-betul bersyarat. Wow. Dan ketika itu disampaikan, Allah menggenapinya, dan dia pun menggenapi janjinya. Maksud saya, Hana pun menggenapi janjinya. Di dalam, saya ulang, di dalam 1 Samuel 2:21, Tuhan menganugerahkan kepadanya 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Wow! Ada banyak orang bernasar hanya lip service. Sudah ditepati dan tidak digenapi. Dan akhirnya dia berdosa. Akibat dosa, doanya mantul. Lalu kemudian Allah murka dengan ucapan-ucapannya sebagaimana pengkhotbah. Saya ingatkan lagi. Lalu kemudian dikatakan, apakah aku perlu merusak pekerjaan tanganmu? Hasil karyamu, hasil kerjamu. Jadi kalau engkau bernasar kepada Kristus, kepada Allah, ingatlah, nasar yang bersyarat itu mengambil banyak risiko. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, lebih baik engkau tidak berjanji, lebih baik engkau tidak bernasar. Karena kalau engkau berjanji, jangan sampai kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang jangan. Jadi kalau mulai hari ini saya ingatkan, kalau kita bernasar, ingat, apakah nasarmu itu tanpa syarat, apakah nasarmu itu dengan syarat. Kalau tanpa syarat, sama seperti saya katakan ketika saya berkata kepada Tuhan, kalau engkau memberikan aku Tuhan pertolongan, 1.000.000 ucapan terima kasihku akan kuberikan. Selama 6 bulan saya mengucapkan terima kasihku kepada Tuhan. Saya hitung. Dan kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, dan kemudian saya bernasar tanpa syarat. Jadi ya kebiasaan saja menjadi sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. 1.000 ucapan terima kasih saya Tuhan akan kuberikan setiap hari, dan 10 pujian kepada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa kita harus lakukan ini. Dan saya pagi hari ini sudah melakukan bahkan sampai 4.000 ucapan terima kasih saya kepada Tuhan, 10 pujian saya kepada Tuhan. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus ingat janji kita kepada Tuhan. Dan Tuhan juga akan melakukan yang terbaik bagimu. Tetapi pertanyaan saya, apakah kita neder? Ketika kita neder, apakah kita memenuhinya? Neder kita itu apakah mengikat atau bersyarat atau tanpa syarat? Kalau kita mengikat, itu adalah sesuatu yang kita lakukan dengan serius. Makanya tidak boleh orang kalau sudah serius melakukannya di hadapan Allah, lalu dia tidak menggenapinya atau melanggarnya, maka Tuhan akan menghukumnya. Dan Alkitab mengatakan, lebih baik engkau tidak bernasar daripada engkau bernasar tetapi engkau tidak tepati. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas, kalau engkau bernasar, tepatilah. Makanya Mazmur itu walaupun dia tidak tanpa syarat, tetapi dia memenuhi nasarnya. Tuhan, aku mau berterima kasih 1.000 terima kasih kepada Tuhan, kiranya begitu. Dan ya dia berikan 10 pujian, ya dia nyanyikan pujian 10 kepada Tuhan, seperti yang saya lakukan. Ya, seperti 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan, Daud. Jadi
sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita melakukannya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Berjanjilah untuk hormat kemuliaan Tuhan. Berjanjilah untuk jangan engkau langgar. Ketika engkau berjanji, jangan engkau langgar, supaya apa yang kau lakukan betul-betul kau nikmati. Seperti Hana, ketika dia bernasar meminta anak, Tuhan memberikan anak dan lalu dipersembahkan kepada Allah. Allah masih menggantikan 3 orang anak laki-laki ganti Samuel itu, dan 2 anak perempuan. Sesuatu yang sangat luar biasa. Padahal dia sudah divonis tidak bisa melahirkan. Tetapi saya mau katakan, dalam Tuhan, Allah yang membuka kandungan, Allah yang menutup kandungan. Kalau engkau datang kepada Tuhan, Tuhan bisa menggenapi apa yang dijanjikannya. Dan bila engkau melakukan serius di hadapan Allah seperti Hana, maka engkau akan melihat kuasa dan mujizatnya bekerja dalam hidupmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Biarkanlah kami neder di hadapan-Mu Tuhan. Kalaupun kami neder dengan tanpa syarat, kami melakukannya dengan sukacita. Kalaupun kami neder dengan bersyarat, kami melakukannya dengan takut akan Tuhan sebagaimana firman-Mu, sehingga kami menikmati kasih dan kuasa-Mu. Dan segala pekerjaan si setan yang yang mengakibatkan orang-orang sakit, kami perintahkan segala sakit penyakit itu, aku perintahkan keluar dari mereka, dan oleh bulu-bulu mereka sembuh. Dan kalau engkau mengalami banyak persoalan dalam hidupmu, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Tuhan, tolong mereka yang mengangkat tangan kepadamu, dan engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah beban berat, aku akan memberikan kelegahanmu. Kalau Yusuf engkau tolong dari segala kesukaran, Ayub engkau tolong dari kesukaran, kami juga engkau tolong Tuhan, di dalam nama Yesus, sehingga kami memberikan kemuliaan, hormat, dan kuasa hanya kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Selamat malam, selamat pagi, selamat beraktivitas, tentunya bersama dengan Tuhan. Dan jangan lupa untuk terus memperkatakan firman Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.